warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nina Azila Tanjung, nomor BP 1911521014. Saya dari kelompok 5 Arsitektur Organisasi Komputer, bakal menjelasin apa itu sistem operasi. Baiklah, mari kita masuk yang pertama. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program pengolahan kata, angka, multimedia, dan browser web. Di sini ada juga menurut ahli atau Suyanto, tapi tidak diterapkan dalam PPT yang ada. Sistem operasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengatur atau mengontrol semua kegiatan yang dilakukan komputer. Baiklah, lanjut kita ke sejarah-sejarah sistem operasi. Menurut pendapat dari Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat serta dibagi menjadi 4 generasi dan 1 generasi lanjutan. Baik, kita masuk yang ke generasi pertama, itu tahun 1945 sampai 1955. Di sini sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Maksudnya di sini hal itu berarti operating system belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam satu rangkaian. Lanjut kita ke generasi kedua. Generasi kedua ini dari tahun 1955 sampai 1965. Di sini sistem komputer memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu task yang dikerjakan pada satu rangkaian kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Serta sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi. Meskipun gitu, namun ada beberapa fungsi operasi yang udah ada, dia tetap bisa berlanjut. Lanjut kita ke generasi ketiga, yaitu tahun 1965 sampai 1960. Mungkin saya rasa ini salah ketik lah. Ini 1970. Di sini operating system telah mendukung adanya layanan multi-programming, multi-user, serta batch processing system atau multitask. Di sini maksudnya perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu. Yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain. Kita lanjut ke generasi keempat, itu tahun 1980-an sampai pasca 1980-an. Di sini diperkenalkan adanya graphical user interface yang disingkat sebagai GUI. Pada generasi ini, sistem operasi memanfaatkan penunjang jaringan komputer yang mana user atau pengguna menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi satu sama lainnya. Selanjutnya generasi lanjutan. Di sini diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi. Diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, serta diperkenalkan adanya cross platform operating system. Mungkin sekian dari penjelasan saya, bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Nisa Bashiroh, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen sistem informasi dan skema lapisan sistem informasi. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Jadi pada umumnya komponen sistem informasi itu terdiri atas 3 bagian. Ada user interface, kernel, sama sistem manajemen file.
Namun pada dasarnya tidak semua sistem operasi itu punya struktur yang sama. Jadi menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin sama Greg Gain, mereka mempunyai komponen sistem informasi yang dikemukakan itu ada 8. Yang pertama itu ada manajemen proses. Jadi seperti yang kita ketahui, proses itu adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Jadi bagaimana sistem operasi itu sebagai manajemen proses memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai berikut. Sistem operasi ini membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem proses, kemudian menunda atau melanjutkan proses, kemudian menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, kemudian menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya komponennya itu adalah manajemen memori, manajemen sistem berkas. Untuk manajemen sistem berkas sendiri, Jadi manajemen sistem berkas ini, sebelum saya membahas tentang bagaimana sistem operasi itu bertanggung jawab di manajemen sistem berkas, saya ingin memberikan pengertian dulu dari berkas itu, di mana berkas ini adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Jadi bagaimana sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Jadi sistem operasi itu melakukan pembuatan dan penghapusan berkas, kemudian pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, kemudian membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Selanjutnya kita akan membahas manajemen memori. Untuk manajemen memori, jadi manajemen memori ini atau disebut manajemen memori utama. Memori utama itu atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan atau bahkan jutaan. Jadi bagaimana sistem operasi ini sebagai manajer memori utama, maka dia memiliki tanggung jawab sebagai membuat dan menjaga alur bagian-bagian memori yang sedang digunakan, kemudian menentukan proses-proses mana saja yang harus diisikan ke dalam memori ketika terdapat ruang kosong. Selanjutnya adalah manajemen sistem input dan output. Jadi contohnya dari menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input dan output itu dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup. Dia contohnya itu seperti pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Jadi komponen sistem operasi untuk sistem input dan output ini ada buffer atau penyangga, yaitu menampung sementara data dari atau keberangkatan input atau output, kemudian ada spooling, dan ada menyediakan driver. Selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen penyimpanan sekunder atau manajemen secondary storage, sistem operasi bertanggung jawab pada manajemen ini berkaitan dengan penyimpanan seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan kemudian penjadwalan penyimpanan. Selanjutnya ada sistem proteksi. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya yang telah dibatasi oleh sistem komputer. Dan yang ketujuh ada jaringan, yaitu komunikasi antar proses dilakukan melalui bus atau koneksivitas jaringan. Jaringan juga dapat digunakan sebagai media pengaksesan file atau interface device driver. Contohnya metode information sharing pada internet. Dan yang terakhir ada command interpreter system. Jadi di sini perintah dalam sistem operasi diberikan oleh pernyataan kendali atau control statement. Kemudian program membaca dan menerjemahkan control statement tersebut, control card interpreter atau command line interpreter. Jadi itu tadi adalah materi komponen sistem operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema lapisan sistem operasi. Untuk skema lapisan sistem operasi sendiri, jadi sistem operasi ini memiliki beberapa struktur, dan untuk
Jadi sistem berlapis itu dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan pada lebih atas. Jadi lapisan paling bawah ini bisa perangkat keras dan paling tinggi adalah user interface. Untuk Jadi menurut ada beberapa ahli melakukan mengemukakan struktur sistem operasi yang berlapis itu. Yang pertama ada Tannenbaum dan Woodhull. Dia mengemukakan sistem berlapis yang terdiri dari 6 lapisan. Yang pertama itu adalah lapis 5 atau ada operator yang berfungsi untuk pemakai operator. Kemudian lapis 4 user programs. Kemudian lapis 3 input output management, ada lapis 2 operator communication, lapis 1 memory and RAM management, kemudian lapis 0 processor allocation and multiprogramming yang berfungsi untuk mengatur alokasi, pemrosesan dan switching, multiprogramming and pengaturan prosesor. Sedangkan menurut Stelling sendiri terdapat 13 lapisan. Yang pertama itu berisi berbagai sirkuit elektronik, yang kedua instruksi prosesor, yang ketiga penambahan konsep seperti prosedur atau subroutine maupun fungsi yang mereturn nilai tertentu. Kemudian keempat, penambahan interrupt. Yang kelima, program sebagai sekumpulan instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Yang keenam, berhubungan dengan secondary storage device. Yang ketujuh, menciptakan alamat logika untuk proses. Yang kedelapan, program sebagai sekumpulan instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Yang kesembilan, berhubungan dengan secondary storage device. Yang ke-10, menciptakan alamat logika untuk proses. Yang ke-11, program sebagai sekumpulan instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Yang ke-12, file adalah objek memiliki nama dan ukuran. Abstraksi dari lapisan 9. Dan yang ke-13, menjadikan interface agar bisa berinteraksi dengan pengguna. Jadi, berdasarkan ketiga para ahli tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahwa lapisan sistem operasi secara umum itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu perangkat keras, yang lebih berhubungan kepada perancang sistem. Lapisan ini mencakup lapisan 0 dan 1 menurut Tannenbaum dan level 1 sampai dengan level 4 menurut Stelling. Kemudian ada sistem operasi yang lebih berhubungan kepada programmer. Lapisan ini mencakup lapisan 2 menurut Tannenbaum dan level 5 sampai dengan level 7 menurut Stelling. Dan yang ketiga ada kelengkapan yang berhubungan kepada programmer. Menurut Tannenbaum lapisan yang ini berada pada lapisan 3 dan pada Stelling itu level 8. Yang terakhir ada program aplikasi, lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer, di mana lapisan ini mencakup lapisan 4 dan lapisan 5 menurut Tannenbaum dan level 12 dan level 13 menurut Stelling. Sebentar. Jadi di sini saya akan melihatkan gambar dari bagaimana abstraksi lapisan operation system itu. Gimana penjelasan dari gambar ini, yaitu lapisan M memberi layanan untuk lapisan M tambah 1. Kemudian proses-proses di lapisan M dapat meminta layanan lapisan M-1 untuk membangun layanan bagi lapisan M tambah 1. Lapisan M dapat meminta layanan lapisan M-1, lapisan M tidak dapat meminta layanan M tambah 1. Masing-masing berjalan di ruang alamatnya sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Ramadhani, nomor BP 19-52-1024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi sistem operasi. Yang pertama itu ada fungsi umum. Fungsi umum dari sistem operasi yaitu sistem operasi komputer berfungsi sebagai mediator, penengah atau penghubung antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak komputer. Kemudian sistem operasi komputer berfungsi sebagai wadah atau tempat install sebuah aplikasi. Dan oleh karena itu, aplikasi yang telah diinstal tersebut tidak dapat diinstal di luar sistem operasi. Kemudian sistem operasi komputer berfungsi sebagai penerjemah yang akan melakukan proses penerjemahan bahasa program tertentu untuk kemudian ditampilkan ke layar monitor berupa kombinasi grafis dan teks. Kemudian sistem operasi itu membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Kemudian sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien dan efektif, baik untuk mengelola hardware maupun software aplikasi yang terdapat pada komputer. Kemudian sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa
memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Kemudian selanjutnya ada fungsi khusus dari sistem operasi. Yang pertama yaitu Resource Manager, yaitu sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya dan mengalokasikannya. Mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Kemudian ada interface atau tatap muka. Sistem operasi berfungsi sebagai media perantara antara pengguna dengan perangkat keras yang menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat. Kemudian ada koordinator, yaitu sistem operasi berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan proses secara berurutan. Kemudian ada guardian, yaitu sistem operasi yang berfungsi untuk menyediakan akses kontrol dengan tugas melindungi file dan mengawasi data dan program. Kemudian ada gatekeeper, yaitu sistem operasi yang berfungsi untuk mengendalikan hak akses pengguna dalam mengendalikan yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Kemudian ada optimizer, yaitu sistem operasi yang berfungsi sebagai penjadwal masukan atau input oleh user dan pengaksesan basis data, proses komputasi serta penggunanya. Kemudian ada accountant, yaitu sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan input-output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Kemudian ada server, yaitu sistem operasi yang berfungsi untuk melayani pengguna komputer, pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya. Sebagai contoh itu CPU, memori, disk, driver, serta perangkat lainnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Idris, BP 191152 2012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Nah, yang pertama itu adalah single user, single tasking. Nah, satu komputer dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Nah, kalau bisa bikin contohnya itu seperti menggunakan sistem operasi pada HP lama seperti HP Nokia model lama. Terus yang kedua, multi user single tasking. Nah, satu komputer dapat dipakai oleh banyak user serta masing-masing user bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Yang ketiga adalah single user multitasking. Nah, jenis sistem operasi ini satu komputer dapat dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan banyak program dalam satu waktu. Nah, mungkin kalau bisa dicontohkan jenis ini seperti penggunaan Windows 7 yang model lama gitu. Jadi dia bisa menggunakan multitasking dalam satu waktu, tetapi dia menggunakan satu user. Nah, yang terakhir ialah multi user multitasking. Nah, pada jenis ini menggunakan satu komputer dapat dipakai oleh banyak user. Nah, untuk sistem operasi ini sendiri pun bisa dicontohkan seperti penggunaan sistem operasi Windows 10, Mac OS yang terbaru, dan lain sebagainya. Next, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem operasi. Nah, yang pertama itu adalah standalone. Sistem operasi standalone merupakan OS lengkap yang bertugas dalam komputer desktop maupun perangkat keras yang bergerak. Nah, beberapa sistem dari operasi ini juga dikenal dengan sistem operasi klien, sebab OS ini bisa bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. Nah, OS ini bisa bekerja dengan jaringan maupun tanpa jaringan sekalipun, karena pada dasarnya sistem standalone disertakan dengan kemampuan terhadap jaringan sehingga dapat memungkinkan user untuk membuat jaringan. Nah, selanjutnya yaitu jaringan. Nah, tipe OS ini adalah sebuah sistem operasi yang dibuat secara khusus
guna mendukung sebuah jaringan. Adapun pada umumnya OS ini dapat di dalam sebuah server di jaringan komputer. Nah, selanjutnya yaitu apa ini? Embedded. Nah, seperti itulah tulisannya. Sistem operasi ini pada umumnya ada di dalam komputer mini seperti smartphone dan lainnya. OS yang ditanamkan pada chip ROM pada komputer mini. Nah, selanjutnya yaitu Live CD. Sistem operasi ini adalah sebuah sistem yang bisa dijalankan dengan memakai CD-ROM atau tanpa memakai OS yang disimpan dalam hard disk. Nah, pada umumnya OS ini terbuat dari sistem operasi standalone yang fungsinya diminimalkan, sehingga dijalankan dengan menggunakan piringan DVD atau juga USB. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pilihan khusus. Nah, sistem operasi ini dibuat secara khusus untuk tujuan dari yang skala kecil hingga sistem operasi dengan skala yang lebih besar. Nah, mungkin kalau kita contohkan itu bisa seperti Corot yang membuat OS-nya sendiri untuk pemerintahannya. Nah, sekian dari saya. Sekian. Sabtu. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Kartika, nomor BP 191152-2016. Saya akan menjelaskan macam-macam sistem operasi. Yang pertama itu ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini merupakan OS terbesar di dunia yang saat ini telah banyak dijadikan sebagai opsi untuk membantu mengkoordinir semua keperluan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, sampai keperluan pribadi. OS ini dirilis pada November 1983 dan dikembangkan oleh Microsoft. OS Windows ini sudah mampu menampilkan tampilan yang menarik dengan dukungan visual grafis GUI. Kelebihan dari OS ini yaitu yang pertama, user friendly, karena OS ini termasuk mudah digunakan. Aplikasi OS Windows yang melimpah, lebih mudah untuk proses instalasi, banyak software maupun aplikasi yang kompatibel dengan Windows, serta perkembangannya sangat cepat. Sedangkan kekurangan dari operasi sistem ini adalah sistem operasi ini tidak open source, sehingga berbayar. Untuk mendapatkannya kita perlu membayar sistem operasi ini. Gak apa-apa. Lalu yang kedua, sistem operasi ini mudah untuk diretas sebab memiliki sistem keamanan yang masih lemah. Lalu selanjutnya rentan terserang virus. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada sistem operasi Android. Sistem operasi Android ini merupakan OS dengan basis Linux yang didesain secara khusus untuk diterapkan di dalam perangkat mobile seperti smartphone maupun komputer tablet. OS Android ini pada mulanya dikembangkan oleh Android yang dengan support dana dari Google, hingga pada akhirnya Google membelinya pada tahun 2005. Lalu OS ini mulai dirilis pada tahun 2007. Kelebihan dari OS ini yaitu sifatnya open source atau mudah didapatkan dan bersifat bebas, dan dia juga multitasking. Seperti yang sudah dijelaskan, itu multitasking itu adalah menjalankan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Lalu kelebihannya yang lain itu didukung dengan aplikasi yang tersedia dari Google Play Store, serta mendukung penggunaan USB Mesh Storage. Kekurangan dari OS ini yaitu yang pertama, rawan diserang malware atau perangkat lunak yang dapat merusak sistem komputer, serta pemakaian baterai yang boros. Contoh dari sistem operasi ini yaitu yang pertama, contohnya Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, dan Oreo. Lalu selanjutnya ada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1991 oleh Linus Torvalds
Linux merupakan sistem operasi open source yang mana kita dapat memodifikasi Linux serta menggunakan sekaligus mendistribusikan kembali secara bebas. Secara umum, user Linux ini memasang serta akan melakukan konfigurasi sendiri terhadap konfigurasi sistemnya. Linux mempunyai beberapa distro atau distribusi Linux yang terkenal antara lainnya Ubuntu, Red Hat, Fedora, dan lainnya. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu yang pertama, dia bersifat open source, lalu perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan oleh banyak orang. Orang itu bebas untuk memodifikasi dan mendistribusikannya. Serta kelebihan lainnya dia gratis, tidak terdapat biaya lisensi. Selanjutnya kekurangan dari sistem operasi Linux ini yang pertama, tidak dianjurkan untuk user baru atau awam. Yang kedua, instalasinya yang terbilang susah. Lalu selanjutnya aplikasi Linux itu terbatas, serta tidak semua support hardware yang cocok dengan Linux. Selanjutnya macOS. macOS ini merupakan singkatan dari Macintosh Operation System. macOS ini diluncurkan pada tahun 1984 yang pertama kali dipakai di dalam komputer bernama Lisa. Lisa merupakan komputer hasil racikan dari Steve Jobs selepas dia menempuh perjalanan spiritual di India. Ini operation system ini dikembangkan oleh Apple. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu yang pertama, sistem operasi ini lebih stabil. Lalu yang kedua, sistem operasi ini mempunyai keamanan tinggi sehingga tidak mudah diretas. Lalu tampilan antarmuka atau interface cocok untuk keperluan multimedia serta aman dari virus. Sedangkan kekurangan dari sistem operasi ini yang pertama, kurang optimal untuk gaming. Lalu harganya yang relatif mahal serta tidak bersifat open source. Contohnya yaitu OS X Lion yang dirilis pada tahun 2011, Mountain Lion yang dirilis pada tahun 2012, dan masih banyak. Lalu selanjutnya ada DOS atau DOS ini merupakan singkatan dari Disk Operation System. DOS ini disebut sebagai nenek moyang dari sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sekarang ini. DOS ini awal mulanya dipakai oleh IBM atau International Business Machines. Selanjutnya, kelebihan dari DOS ini yang pertama itu ringan serta tidak banyak menghabiskan memori. Yang kedua, mempunyai kompatibilitas yang tinggi serta memiliki ukuran yang sangat kecil. Sedangkan kekurangan dari DOS ini yang pertama, instruksinya hanya berwujud tulisan, belum terdapat grafis dan belum terdapat antarmuka sehingga tampilannya itu kurang menarik. Lalu yang selanjutnya ada Unix. Unix itu diawali dari Project Multics pada tahun 1965 yang dikembangkan oleh Bell Labs. Kelebihan dari sistem operasi Unix yaitu yang pertama, tidak mudah terserang virus. Yang kedua, terdapat portabilitas. Yang ketiga, multi-user. Yang keempat, multitasking serta termasuk ke dalam sistem operasi gratis. Sedangkan kekurangan dari Unix ini yang pertama, tidak mempunyai banyak pilihan driver. Tampilan Unix kurang menarik, penyimpanan memori cukup besar dan cukup sulit serta membingungkan. Lalu selanjutnya ada Solaris. Solaris ini diperkenalkan pada tahun 1992 yang awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystem. Lalu perusahaan Sun Microsystem ini diakuisisi oleh Oracle. Sistem operasi yang satu ini sangat terkenal di dunia sebab memiliki kestabilan yang sangat tinggi.
Dan sistem operasi ini sangat dipercaya untuk dijadikan sebagai OS server, terutama terhadap mesin-mesin kritikal yang menuntut high stability, availability, scalable, dan juga reliable. Lalu yang ke-8 ada Windows Phone. Sistem operasi Windows Phone ini ditujukan untuk perangkat mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. OS ini merupakan platform pengganti dari Windows Mobile. OS ini telah diluncurkan sejak pada bulan Oktober 2010 dan secara global baru diperkenalkan di Asia pada awal tahun 2011. OS ini merupakan OS utama dalam pembuatan ponsel Nokia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam sistem operasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam sistem operasi itu yang pertama ada mekanisme boot. Mekanisme boot ini fungsinya meletakkan kernel ke dalam memori. Sedangkan kernel itu merupakan inti dari sebuah sistem operasi. Lalu selanjutnya ada command interpreter atau shell yang bertugas dalam membaca input dari pengguna. Lalu ada pustaka-pustaka. Pustaka-pustaka ini menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Selanjutnya yang terakhir ada driver. Driver ini digunakan untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang kernel sistem operasi. Yang pertama itu pengertian kernel. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Tugasnya ini melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Ada juga definisi kernel lainnya, yaitu suatu perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi dan perangkat keras yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk proses yang sedang berjalan, pengaturan file, pengaturan input-output, dan materi kedua yaitu fungsi dari kernel. Fungsi utama kernel adalah untuk mengelola sumber daya komputer dan mengaktifkan program lain untuk menjalankan dan menggunakan sumber daya tersebut. Untuk menjalankan aplikasi, kernel harus terlebih dahulu memberikan space address untuk aplikasi dan kemudian memuat file yang berisi kode aplikasi ke dalam memori, menyiapkan tumpukan untuk program dan menyebarkan ke lokasi lain untuk program, dan kemudian baru menjalankan program tersebut. Berikut ini beberapa fungsi dari kernel. Fungsi pertama yaitu manajemen proses. Tugas utama sistem operasi kernel adalah untuk memungkinkan aplikasi lain berjalan dan mendukungnya dengan fitur tambahan seperti abstraksi perangkat keras. Untuk menjalankan proses, kernel harus mengunduh filenya ke memori, menyiapkan tumpukan untuk program, dan pergi ke lokasi tertentu. Ini memulai perjalanan suatu program yang disebut scheduling. Dalam sistem multikerja, kernel pada dasarnya memberi masing-masing program sedikit waktu dan dengan cepat bergeser dari proses ke proses, sehingga akan muncul kepada pengguna jika proses berlanjut. Kernel juga harus menyiapkan proses ini untuk komunikasi yang dikenal sebagai komunikasi antar proses. Fungsi berikutnya yaitu manajemen memori. Kernel memiliki akses penuh ke memori sistem dan menyediakan cara untuk memungkinkan pengguna program mengakses memori ini dengan aman. Cara pertama untuk mengelola memori ialah virtual addressing. Biasanya diarsipkan berdasarkan halaman atau segmentasi. Virtual addressing memungkinkan kernel untuk memberikan alamat fisik yang hanya muncul sebagai alamat virtual lain. Ini memungkinkan setiap program untuk percaya bahwa hanya satu program yang sedang berjalan, dan ini mencegah aplikasi agar tidak bertabrakan. Fungsi berikutnya yaitu manajemen perangkat. Dalam perintah untuk melakukan tugas, kernel perlu mengakses berbagai perangkat yang terhubung di komputer. Misalnya, dalam instruksi untuk menampilkan pengguna manapun, monitor drive harus muncul. Perangkat ini dapat dikontrol melalui drive
di mana ia harus dimuat oleh pengembang atau disediakan oleh produser perangkat tersebut. Pengelola perangkat pertama akan meninjau bus perangkat keras yang berbeda seperti USB, PCI, untuk mendeteksi semua perangkat yang diinstal dan kemudian menemukan driver yang sesuai tergantung pada jenis desain kernel atau kernelnya. Baiklah, fungsi berikutnya itu sistem panggilan. Untuk memberikan pekerjaan yang bermanfaat, program userland harus memiliki akses ke semua layanan yang disediakan oleh kernel. Ini diimplementasikan secara berbeda oleh kernel yang berbeda, tapi harus disediakan oleh C library, di mana ia menghilangkan kelemahan dari semua sistem panggilan apakah disediakan atau melalui memori utama. Fungsi berikutnya yaitu shell. Shell adalah perangkat lunak atau aplikasi yang merupakan alat bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem operasi. Shell akan membaca apapun yang dimasukkan pengguna dan memahaminya sebagai petunjuk untuk menjalankan perangkat lunak lain, memanipulasi file, dan memberikan output. Dan berikutnya materinya yaitu kategori dari kernel. Ada 4 kategori dari kernel. Yang pertama yaitu kernel monolitik, merupakan kernel yang mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Yang kedua yaitu kernel mikrokernel, merupakan kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga yaitu kernel hybrid, merupakan kernel yang persis atau mirip dengan mikrokernel, akan tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan seperti kode di dalam ruang kernel supaya ia lebih cepat atau untuk meningkatkan performanya. Yang keempat yaitu kernel exokernel. Kernel exokernel merupakan kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi perangkat keras, akan tetapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir secara langsung. Materi berikutnya yaitu hal-hal yang dilakukan oleh kernel. Seperti yang kita ketahui, kernel adalah jembatan antara hardware dan aplikasi-aplikasi yang menerjemahkan bahasa software sehingga mampu dimengerti oleh hardware. Hardware akan segera memproses sesuai dengan permintaan. Akibatnya, hal tersebut memungkinkan pengguna untuk menggunakan atau bekerja dengan komputer melalui software. Hal-hal yang dilakukan oleh kernel itu, yang pertama, interrupt handler yang mampu menangani input-output request. Yang kedua yaitu memory management. Untuk melakukan hal-hal tersebut, beberapa orang atau kelompok orang mempunyai pertimbangan dan arahan pengembangan yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan operating system muncul dalam berbagai jenis seperti Windows 3.11 dengan metode non-preemptive multitasking yang kemudian dikembangkan dalam Windows 9X menjadi preemptive multitasking. Yang ketiga yaitu Windows yang menggunakan driver untuk mengakses hardware, berbeda dengan Unix lainnya yang memasukkannya ke dalam kernel. Linux, Mac OS, dan BOS adalah hibrid dari dua konsep ini. Sebagian yang esensial dimasukkan ke dalam kernel dan sisanya dijadikan modul-modul. Sedangkan shell adalah jembatan antara user input dengan kernel, berfungsi memberikan fasilitas pada pengguna agar bisa berinteraksi dengan komputer. Shell dalam Windows 95 dikenal sebagai Windows Explorer, sedangkan untuk Windows 98 telah diubah menjadi Internet Explorer 4.0 dan 5.0. Baiklah, materi berikutnya yaitu struktur kernel. Pada sistem operasi Linux juga memiliki struktur kernel yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa kernel. Adapun strukturnya sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan proses atau proses scheduler, bertanggung jawab mengatur proses dalam mengakses CPU, memastikan bahwa masing-masing proses memperoleh sumber daya yang layak, dan memastikan bahwa hardware akan bereaksi terhadap perintah kernel tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu manajer memori atau memory manager.
mengatur beberapa proses saling berbagi memori secara aman, dan bahkan mendukung pengguna memori lebih besar daripada memori fisik. Hal ini dilakukan dengan swapping memori yang tidak dipergunakan di dalam media simpan yang permanen, dan dikembalikan lagi ke memori fisik saat akan dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu file system virtual atau virtual file systems, mengabstraksikan semua device ke dalam file system yang dikenal, bahkan sebagai tambahan. VFC juga mendukung file system dari sistem operasi yang lain. Berikutnya yaitu interface jaringan atau network interface, memberikan akses kepada beberapa standar jaringan dan berbagai macam hardware jaringan. Yang terakhir kemudian komunikasi antar proses atau inter-process communication, yaitu mengatur mekanisme komunikasi satu proses dengan proses lainnya. Baiklah, materi terakhir yaitu kedudukan kernel dalam sistem operasi. Kernel sistem operasi adalah di luar proses. Ketika proses running diinterupsi atau memanggil sistem call, maka konteks pemrosesan proses ini disimpan dan dilewatkan ke kernel. Sistem operasi mempunyai daerah memori dan stack sendiri untuk pemanggilan proses. Sistem operasi melakukan fungsi yang diinginkan dan mengembalikan konteks proses yang diinterupsi. Eksekusi proses pemakaian yang diinterupsi dilanjutkan. Alternatif lain, sistem operasi menyimpan lingkungan proses, melakukan penjadwalan dan menjadwalkan proses lain. Konsep proses hanya diterapkan untuk program-program pemakai. Kode sistem operasi dieksekusi sebagai entitas terpisah, beroperasi pada mode kernel. Proses adalah non-kernel, sedangkan sistem operasi adalah kernel yang bukan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enorehan Orpaung. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem operasi. Komputer hanya mengenal angka 1 dan 0. Tentunya manusia memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan komputer. Karena itulah diciptakannya sistem operasi. Lalu, bagaimana cara kerja sistem operasi? Sederhananya, sistem operasi bisa kita ibaratkan seperti aplikasi Google Translate. Ketika kita tidak mengerti suatu kata, otomatis Google Translate akan menerjemahkan sesuai bahasa kita yang kita mengerti. Begitupun sebaliknya, komputer hanya mengerti bahasa komputer dan manusia hanya mengerti bahasa manusia. Contohnya, ketika kita memasukkan huruf A di keyboard, maka akan ada sinyal bahwa huruf A sedang ditekan. Disinilah sistem operasi berperan, di mana sistem operasi akan menerjemahkan huruf A menjadi bilangan biner. Lalu, sistem operasi akan menerjemahkan dari bilangan biner ke huruf A yang kemudian akan ditampilkan di monitor. Proses ini akan berlangsung dengan sangat cepat sesuai komponen hardware yang kita miliki. Kemudian, cara kerja sistem operasi pada perangkat komputer sebagai berikut. 1. Melakukan manajemen proses, di mana operasi sistem akan menjadwalkan setiap prosesnya seperti membuat file, sinkronisasi, menghapus, dan menghentikan proses yang berulang. Kemudian, manajemen pada memori utama. Operasi sistem akan mengatur dan mengalokasikan jumlah dari memori yang dibutuhkan oleh perangkat dan lokasi dari memori yang dibutuhkan untuk menampung proses. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen file. Operasi sistem akan manajemen file seperti menulis file, menyimpan file, membuka dan menghapus file. Yang keempat, ada manajemen pada sistem input dan output. Operation system akan mengelola input yang diberikan user dan output akan meletakkan pekerjaan pada buffer. Kemudian, manajemen pada penyimpanan sekunder. OS sebagai perantara data yang ingin disimpan pada media penyimpanan sekunder dengan berdasarkan beberapa aspek seperti optimalisasi, efisiensi, dan security. Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.